Anak sekalian, ketika kita berwudu, maka kita harus melakukan 6 perkara. Karena rukunnya ada 6 wudu itu. Satu adalah berniat ketika membasuh muka. Yang kedua adalah membasuh muka ya dengan benar. Terus yang ketiga membasuh tangan sampai dengan sikut, lewat sikut. Terus menyapu sebagian kepala. Terus yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Nah, baru yang keenam adalah tertib. Ya, berurutan ya, sesuai yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, tidak boleh diacak tapi berurutan. Tadi niat dulu, membasuh muka, tangan, menyapu kepala dan kaki, itu seperti itu namanya tertib. Nah, kalau itu dilakukan maka sahlah wudunya. Ya, jadi kalau ada hadas kecil maka bersihkan dengan cara berwudu. Ya, kalau memang kondisi air sangat melimpah. Tapi kalau tidak ada air maka boleh dengan cara tayamum ya, menggunakan debu tanah yang suci. Nanti kita akan bahas bagaimana cara tayamum itu ya, gitu. Itu satu. Jadi kalau punya hadas kecil, sucikan dengan berwudu. Terus yang kedua hadas besar ya. Hadas besar bagi laki-laki dia bermimpi sehingga mengeluarkan sperma. Ya, bagi perempuan itu adalah keluar darah haid atau darah ketika melahirkan, atau darah setelah melahirkan, itu darah itu termasuk hadas besar. Juga termasuk ada hubungan suami istri, kita juga kategorinya hadas besar. Bagaimana cara mensucikan ya? Ya, caranya mensucikannya adalah dengan cara mandi junub, mandi besar ya, itu meratakan air ke seluruh tubuh. Jadi diguyur air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, sambil kita berniat untuk menghilangkan hadas besar. Baru kalau sudah mandi junub maka tubuh kita dalam keadaan suci dari hadas. Nah, yang kedua suci dari najis ya. Itu kan harus hilang najis dalam tubuh kita ini. Dicek ada najis enggak. Kalau ada najis, bersihkan dulu. Ada berapa macam najis? Najis ada 3 macam ya. Ada najis mukhafafah, najis yang ringan. Apa itu? Adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia hanya makan ASI saja, belum makan yang lain. Kalau memang seperti itu, maka itu namanya najis yang ringan, mukhafafah. Bagaimana membersihkannya? Guyur air, bajurkan air, maka itu sudah bersih ya, maka itu sudah bersih. Kemudian yang kedua adalah najis yang kedua, najis mukhafafah ya, najis mutawasit, najis yang ringan, yang pertengahan. Kalau mukhafafah najis yang ringan, yang kedua najis mutawasiton, najis pertengahan. Apa itu? Adalah kotoran hewan maupun manusia. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, maka dibersihkan dengan air sampai hilang baunya, warnanya dan rasanya. Nah, kalau itu sudah dilakukan maka bersihlah najis mutawasitoh yang pertengahan itu. Nah, yang ketiga adalah najis mughallazoh, najis yang berat. Apa itu? Adalah jilatan atau air ludahnya anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan cara membersihkan dengan air 7 kali cucian, dan yang ketujuh itu dicampur dengan tanah. Nah, insya Allah itu akan hilang najisnya menurut bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sholat
tidak ada najis dan hadas, maka barulah kita menghadap Allah dalam keadaan suci dan sah salatnya, ya, kalau dalam keadaan suci. Terus yang kedua, ketika salat, ketika menghadap Allah, kita harus menutupi aurat kita. Tertutup auratnya. Nah, bagi perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh. Yang boleh nampak cuma dua bagian. Satu adalah muka, yang kedua adalah telapak tangan. Yang ditutupi dalam sholat itu, ya. Perempuan mungkin pakai mukena, ya. Jadi yang nampak itu muka, telapak tangan. Jadi kalau ada bagian tubuh yang lain yang nampak, kelihatan, maka tidak sah sholatnya. Bagaimana dengan laki-laki auratnya? Nah, kalau menurut kaidah fikih, aurat laki-laki itu adalah dari pusat sampai ke lutut. Pusat sampai ke lutut, ya. Tapi bagaimana ketika sholat? Apakah cukup itu saja, ya? Nah, kalau memperhatikan nilai etika, nilai akhlak adab dalam menutupi aurat, laki-laki juga harus menggunakan pakaian yang menutupi tubuhnya. Karena kita menghadap Allah, masa menghadap Allah cuma pakai pakaian dari lutut, pusat sampai ke lutut, kan tidak etis juga. Tetap berpakaian yang rapi, ya. Atasnya pakai penutup kepala, silahkan. Mau peci, sorban, silahkan. Baju yang bagus, yang rapi, yang baik, yang bersih. Karena kita akan menghadap Allah, maka pakailah pakaian yang baik dan menutupi aurat, baru itu sah sholatnya. Terus yang ketiga adalah kita sholat harus sudah masuk waktu sholat. Tidak sah sholat di luar waktunya, ya. Jadi kita cek dulu udah masuk waktu belum. Dan sekarang teknologi sudah maju, ada ilmu falak, ada ilmu hisab, ada ilmu astronomi, itu sudah bisa menghitung kapan zuhur, kapan asar, ya. Tinggal buka HP, ada di situ, atau Anda ke masjid, sana ada jadwal sholat, lihat, cek udah masuk waktu belum. Kalau udah masuk waktu, silahkan sholat. Tapi kalau belum masuk, jangan dulu, ya. Jadi yang ketiga, syaratnya harus telah masuk waktu sholat, ya. Kemudian yang keempat adalah kalau sholat, adabnya, syaratnya harus menghadap ke arah kiblat. Apa tuh kiblat? Adalah Ka'bah yang berada di Masjidil Haram. Kalau ada di Masjidil Haram, posisi kita itu bebas kemana saja. Mau ke timur, ke barat, mau ke selatan, silahkan. Yang penting arah kita menghadap ke arah Ka'bah. Nah, sedangkan kita di Indonesia yang jauh dari kota Mekah, ya, kita tidak bisa berbeda arah ke sana, tapi ada arahnya, ya. Kalau dari Indonesia menghadap ke Ka'bah itu adalah menghadap ke arah barat, bergeser sedikit. Itu baru tubuh kita menghadap ke kiblat dan sah sholatnya, ya. Anak sekalian, bisa dipahami, ya. Jadi kalau kita sholat, penuhi dulu syarat-syaratnya yang 4 tadi. Kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, suci badan, ya, pakaian dan tempat najis, terus aurat, pakaian yang baik menutupi aurat, telah masuk waktu sholat dan arahnya ke kiblat, baru itu kita memenuhi syarat sah sholat dan sholatnya akan diterima oleh Allah, ya. Itu adalah syarat sah. Kemudian yang kedua, sholat itu harus memenuhi rukun-rukun sholat, ya. Harus melaksanakan rukun-rukun sholat. Apa itu rukun? Adalah pekerjaan, perbuatan, ucapan yang harus dilakukan ketika sholat, ya. Nah, ada pendapat tentang rukun sholat ini, ada 2 pendapat yang sedikit beda, tapi intinya sama. Pendapat pertama, sholat dimulai dari takbiratul ihram, ya, karena definisinya itu adalah
Salat adalah perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pendapat pertama di takbiratul ihram. Nah, pendapat yang kedua, rukunnya dimulai daripada niat, ya. Kenapa niat? Merujuk kepada Rasulullah, ya. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Maka dalam menentukan rukun sholat ini yang ada 13 rukun sholat, ya, yang populer di kalangan masyarakat dan kajian fikih. Ada 13 rukun sholat yang bermula dari niat dulu. Rukun pertama adalah niat, ya. Nah, tentang niat ini ada dua versi. Niat itu boleh dalam hati, kedua boleh juga diucapkan. Ya, silakan Anda pilih yang mana. Dalam hati sudah cukup. Atau pengen dikuatkan dengan diucapkan untuk menguatkan hati kita dalam berniat itu, ya silakan. Ya, niat itu ada dua macam, bisa dalam hati cukup atau bisa diucapkan. Misalkan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati adan lillahi ta'ala, itu niat yang diucapkan, ya gitu. Terus yang kedua, rukun kedua adalah berdiri, ya, dalam sholat fardu jika mampu. Yang kedua, kalau sehat, kuat, dan mampu harus berdiri, ya. Tetapi jika tidak mampu berdiri karena sakit, silahkan Anda duduk. Duduk pun nggak kuat sholatnya, nah lakukan dengan tidur, boleh. Bisa tidur terlentang, tidur berbaring, maka silahkan, ya. Tapi kalau dia sehat, kuat, maka berdirilah. Kalau tidak kuat, silahkan duduk atau tidur, silahkan semampu kita. Itu yang kedua. Nah, rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram, ya. Bagaimana caranya? Mengangkat kedua belah tangan, minimal lurus ujung jari dengan pundak, atau tangannya menyentuh kepada kuping, ya gitu. Silahkan diangkat tangannya, kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, dalam takbir ini harus menggunakan bahasa Arab, harus Allahu Akbar. Beda dengan niat, ya. Kalau niat itu pendapat ulama itu, ya, boleh menggunakan bahasa apa saja, tidak harus bahasa Arab. Ya, kalau tidak harus bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa lain Arab. Bahasa Indonesia silakan, Sunda silakan. Tapi kalau takbiratul ihram itu harus menggunakan bahasa Arab. Kalimatnya Allahu Akbar. Tidak boleh diterjemahkan Allah Maha Besar. Ya, tidak boleh, harus Allahu Akbar. Itu rukun yang ketiga. Sekarang rukun yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Ini rukun. Kalau tidak membaca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Tidak sah. Kata Rasulullah, la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah, tidak ada sholat, tidak sah sholatnya kecuali membaca surah Al-Fatihah. Maka tolong ketika baca Al-Fatihah, bacakan dengan benar, dengan baik, sesuai kaidah ilmu tajwid, benar makhrajnya, tenang, jangan tergesa-gesa. Jadi kalau salah pengucapannya, salah makhrajnya, makhrajul hurufnya salah, tajwidnya salah, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Jadi kalau tidak sah Al-Fatihah berarti tidak sah salatnya. Maka silakan Anda belajar, ya, mengucapkan, membacakan surah Al-Fatihah dengan baik dan benar, ya. Terus yang keempat, yang kelima adalah kita ruku, ya. Kita lakukan ruku, jadi kita jongkok
si punggung sama kepala harus rata, lurus. Jangan begini, tapi harus lurus itu ya. Lakukan ruku dengan tenang, tumanina, tenang. Jangan tergesa-gesa, nikmati ruku itu sambil membacakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Atau ada bacaan lain? Silahkan. Ya, itu ruku. Jadi lurus-lurus antara punggung dengan kepala kita, lakukan dengan tenang. Itu ruku. Kemudian yang keenam, kita harus i'tidal. Ya. Atau bangun dari ruku. Ketika ruku langsung berdiri sampai tegak lurus badan itu. Ya, jadi kita tadinya ruku kita berdiri tegak lurus. Tenang aja. Gerakannya harus tenang, tumanina, jangan tergesa-gesa. Harus tegak dulu, jangan sampai belum tegak udah sujud, jangan. Tidak sah, tidak tumaninah namanya. Ya, tidak sempurna i'tidalnya. Maka tegak lurus dulu, baru lakukan rukun yang lain. Ya, ketika i'tidal kita bacakan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau ada bacaan lain, maka silahkan dilakukan ya. Itu ruku ya, rukun ya, i'tidal, rukun yang keenam. Sekarang yang ketujuh adalah sujud 2 kali ya. Sujud 2 kali setiap rakaat. Ingat ketika sujud caranya harus ada 7 anggota badan yang nempel di tempat sujud. Yang 2 adalah ujung jari kaki harus nempel di tempat sujud. Yang kedua adalah 2 lutut, itu harus nempel. Ketiga ada yang 2 lagi adalah telapak kaki harus nempel ke tempat sujud. Yang ketujuh adalah kening harus nempel. Ketika sujud biarkan badan itu, berat badan jatuh ya, jangan ditahan ya gitu. Sambil kita membacakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya, kita akan sujud dengan baik ya, dengan tumanina, bacakan dengan tenang. Itu adabnya seperti itu. Nah, kemudian setelah sujud kita duduk di antara 2 sujud ya, dengan duduk iftiros ya, iftiros. Jadi ujung kakinya dilipat ya, gitu. Sambil kita membaca bacaan yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Bacakan dengan tenang, penuh penghayatan jiwa. Itulah adab ketika duduk di antara 2 sujud. Dan yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir ya, duduk tahiyat akhir. Itu namanya duduk tawarruk ya, duduk tawarruk ya gitu. Nanti akan kita lihat, praktekkan di dalam kelas ya, bagaimana duduk tawarruk itu ya, duduk tahiyat akhir. Anda sudah paham bisa. Dan yang ke-10 kita adalah membaca tasyahud akhir ya. Kita membacakan tahiyat akhir dari mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai selesai. Lakukan tasyahud akhir ya. Dan yang ke-11 adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca salawat Nabi ya. Gimana? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu minimal. Kalau dilanjutkan, dilengkapi silakan. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, terus sampai selesai. Itu salawat itu termasuk rukun ya. Kita harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW ya. Dan ke-12 adalah membaca salam. Itu salam yang mana? Salam yang pertama ya. Itu rukun. Kalau yang kedua hukumnya adalah sunnah. Tapi yang rukunnya adalah salam pertama ketika menoleh ke arah kanan, itu adalah rukun. Yang ke-13 yang terakhir adalah tertib ya. Tertib, kita lakukan sholat dengan berurutan,
sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu baru namanya tertib. Nah, kalau itu dilakukan semua, maka kita sudah dikatakan telah melaksanakan adab sholat secara benar, ya, begitu. Di samping khusyuk, kita pun harus lakukan sholat dengan bacaan, gerakan, perbuatan yang benar, ya. Tumanina itu termasuk adab dalam sholat. Anakku sekalian, nah setelah kita membahas tentang adab dalam sholat, sekarang kita akan bahas tentang fadilah sholat, ya, atau keutamaan sholat. Apa tuh keutamaan sholat itu? Atau hikmahnya apa sholat itu? Dari yang kita lakukan sholat itu apa hikmahnya? Apa keutamaannya? Yang pertama adalah sholat sebagai penyejuk hati. Sholat untuk menenangkan hati kita. Karena sholat adalah zikir kepada Allah. Intinya zikir sholat itu, maka insya Allah akan timbul ketenangan. Hatinya tenang, sejuk, nyaman, ya. Itu. Tidak ada rasa resah, gelisah, galau, tapi akan tenang, sejuk hatinya. Kata Rasulullah mengatakan, wa ju'ila qurratu aini fis shalah, ya, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Itu satu fadilahnya, hati kita akan sejuk, akan tentram, damai, tenang, ya. Terus yang kedua, keutamaan sholat adalah sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat, sungguhnya sholat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Ini janji Allah, ya, janji Allah. Kalau kita sholatnya benar-benar sholat, khusus sholatnya, benar sholatnya, terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dan kita menjiwai sholat dengan penjiwaan yang benar, maka dijamin, Allah menjamin bahwa dia tidak akan pernah berbuat keji dan munkar. Itu Allah katakan dalam Al-Kabut ayat 45, ya. Terus yang ketiga, sholat adalah menjadi penolong, ya, bagi seorang muslim, solusi atas segala masalah hidupnya, ya, solusi. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45, ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, yang artinya, dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya kedua itu sangat berat. Keduanya sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Jadi insya Allah kalau kita punya masalah seberat apapun masalah hidup ini, bawa menghadap Allah. Kita sholat menghadap Allah, sampaikan, curhat kepada Allah. Insya Allah nanti Allah yang akan mengurai masalah. Allah akan memberikan solusi terbaik untuk kita. Kita sudah angkat tangan, Allah akan turun tangan menyelesaikan masalah kita. Yang penting sungguh-sungguh meminta kepada Allah.